Podcast STKIP Taman Siswa Bima, yuk gali informasi lebih dalam. Hai teman-teman, balik lagi ke podcast Tamsis episode kedua bersama saya Ade. Hari ini saya sudah kedatangan teman saya yang kalau ketemu dia tuh selalu positif, selalu senyum-senyum. Terus dia yang aku tahu tuh orangnya sangat produktif juga. Ada Mila di sini. Hai Mila. Halo Kak Ade. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, alhamdulillah juga. Mila sekarang lagi sibuk apa? Ngajar, masih ngajar? Ya, sekarang alhamdulillah lagi jadi tenaga pengajar di Taman Siswa. Selain STKIP itu, Taman Siswa Bima. selain ngajar ngapain lagi nih, sibuk apa? Sekarang lagi sibuk, bukan sibuk ya, tapi lebih ke agendanya apa? Oke. Agendanya sekarang selain ngajar, itu juga jadi koordinator Departemen Pendidikan PPI Malaysia, menghabiskan jatah untuk amanah tahun ini, gitu Mbak. Oke. Jadi, berarti bagian menjadi anggota kepengurusan di PPI Malaysia juga. Iya, nah, betul. ini tuh yang kita mau bahas sekarang ya. Tapi aku pertama ketemu Mila, aku tuh kalau ketemu orang itu kan observe dulu nih, gitu kan. Kayak, aduh nih orangnya gimana ya? Apakah dia serius atau suka bercanda atau gimana? Terus ketemu Mila tuh kita langsung ngobrol panjang, ngobrol banyak, sampai aku tahu akhirnya Mila tuh sempat kuliah di Malaysia juga, terus beasiswa NTB ya. Nah, bisa ceritain nggak sih gimana sih Mila ngedapetin atau Mila apply di beasiswa NTB? Kenapa beasiswa NTB yang Mila pilih pada saat itu? Makasih Mbak Ade sebelumnya udah dihadirin ke sini. Iya, sama-sama. Iya, apalagi berbicara soal beasiswa ya. Oke, kalau ditanya apakah beasiswa NTB itu pilihan pertama atau ada pilihan lain, maka jawabannya beasiswa NTB pilihan pertama gitu. Tapi untuk goalsnya itu bukan ke beasiswanya, karena beasiswa itu hanya alat gitu, tapi goalsnya adalah apa yang ingin dicapai ke depan gitu. Jadi karena saya punya impian untuk menjadi tenaga pengajar di perguruan tinggi, maka kualifikasi pendidikannya adalah minimal S2 kan Mbak Ade. Ya pasti Mbak Ade juga lebih paham soal itu gitu. Ya kan? Iya. Jadi karena tahu, oke, saya punya impian nih ingin lanjut studi untuk mencapai cita-cita gitu. Caranya gimana? Gitu kan pertanyaannya. Ya udah, beasiswa nih, tapi sebenarnya dari keluarga pun alhamdulillah mau untuk membiayai. Tapi karena waktu itu mikirnya kalau bisa beasiswa kenapa harus mandiri gitu kan. Akhirnya alhamdulillah waktu itu selesai lulus itu nggak langsung daftar beasiswa, tapi gabung dulu di sebuah komunitas, yang komunitas itu Mila sendiri yang buat, dan di momen itu dapat poinnya bahwasanya rezeki kita tuh ada di tempat dimana kita bermanfaat. Jadi beasiswa NTB itu kenapa jadi pilihan, karena sesuai sama backgroundnya Mila sebagai aktivis gitu. Karena di beasiswa NTB itu ada kategori-kategori yang bisa kita pilih dan itu sesuai sama kita, yaitu di saya waktu itu dapatnya yang beasiswa NTB kategori aktivis, Mbak. Itu sih. Jadi berarti sebelum Mila daftar di beasiswa NTB, Mila itu bikin gerakan dulu kan, gerakan Cita Indonesia. Betul. Itu berarti itu salah satu tujuannya untuk bisa masuk di kategori beasiswa aktivis itu. Iya. Gitu. Oh gitu. Berarti pas daftar itu kan lulus tuh, lulus S1. Nah, itu kan ada jeda. Mila ambil tahun 2018 ya S2-nya ya? Apa 2019? 2019. Berarti itu jedanya setahun. Iya, setahun. Terus emang goals-nya itu kan apakah Mila itu emang setahun aja deh dulu bikin gerakan ini dulu deh untuk biar bisa nanti nambah-nambah nilai plus di beasiswanya kan? Iya. Nah, terus apakah emang ya udah untuk nambah-nambah nilai plus itu kah, atau emang bener-bener pengen S2 lagi atau sekolah lagi untuk jadi tenaga pengajar? Atau kan banyak tuh ya orang tuh ngambil S2 karena nggak dapat kerjaan nih gitu kan, nggak dapat kerja, udah apply sana tuh nggak dapat kerja, ya udahlah S2 aja gitu. Kalau Mila dulu sempet nge-apply ikut rekrutmen loker gitu nggak? Bisa S1. Menarik.
Jadi ceritanya dulu tuh selesai lulus, bahkan sebelum lulus Mila tuh alhamdulillah udah ditawarin pekerjaan gitu di tempat di mana Mila kuliah. Jadi Mila S1-nya di Universitas Mataram kan Kak. Saya panggil kakak ya karena lebih dewasa, Masya Allah. Lebih tua. Oke, jadi sebelum Mila lulus S1 di akhir-akhir perkuliahan itu udah ditawarin pekerjaan di Lombok gitu. Tapi ketika tanya ke orang tua, jangan dulu, fokus dulu ke kuliah. Oke, itu satu. Terus yang kedua, selesai lulus, alhamdulillah dosen minta untuk dijadikan asistennya gitu kan. Beliau minta, tapi orang tua suruh pulang ke Bima gitu. Ya udah kan, ridho Allah itu kan ada di orang tua gitu. Ya udah kita ikut aja gitu. Masya Allah. Oke. Terus nggak berhenti di sana. Ketika balik Bima, sebenarnya peluang untuk bisa jadi tenaga kerja untuk yang di sekolah itu bisa juga, tapi orang tua belum mengizinkan untuk masuk ke dunia pekerjaan dulu gitu. Karena apa? Mungkin ikut dulu CPNS aja gitu sempat kan. ikut juga CPNS. Iya, sempat ikut CPNS juga. Artinya waktu itu ikutin aja alurnya gitu, apa kata orang tua. Karena di akhir-akhir momen itu memang Mila nggak pulang kan Kak, di masa-masa skripsi itu nggak pulang. Akhirnya ya setelah selesai skripsian, apapun kata orang tua yaudah ikutin gitu. Akhirnya apa anak ya? Orang tua banget. Iya, anak orang tua. Anak berbakti banget ya. Amin ya. Amin. Ya, singkat cerita Kak, jadi pas pulang ke Bima itu emang nggak langsung kerja, tapi mikir gitu. Wah, saya udah kuliah nih 4 tahun, masa nggak kerja? Kerja dalam tanda kutip tuh implementasiin ilmu kan. Tapi Mila nggak kesana. Terus Mila mikir, terus gimana dong cara implementasiin ilmu gitu. Akhirnya alhamdulillah kepikiran untuk buat gerakan Cinta Tanah Air Indonesia. Karena Mila kan backgroundnya anak PPKN tentang kewarganegaraan, nasionalisme, cinta tanah air. Nah, sedikit apa yang saya dapat itu ingin gitu berusaha untuk mengimplementasikan di masyarakat minimal. Akhirnya buatlah itu gerakan Cinta Tanah Air Indonesia. Sebenarnya nggak ekspektasi ada beasiswa aktivis di beasiswa NTB, sama sekali nggak. Cuman kemarin itu prinsipnya ya, yang penting saya nggak nganggur. Itu karena nggak, prinsipnya tuh pokoknya selesai kuliah nggak mau nganggur, itu prinsipnya gitu. Ya udah buat gerakan yang bermanfaat tanpa tahu ke depan mau ngapain gitu. Karena posisi saat itu tuh emang pengen ikutin kata orang tua udah. Tapi alhamdulillahnya juga pemerintah NTB di bawah LPP NTB bersama dengan LPP NTB itu membuat rumah bahasa kan. Ya, jadi waktu itu ikut juga rumah bahasa, jalanin juga gerakan. Oh, bareng gitu. Iya, barengan. Bukan bagian dari gerakan Cinta Indonesia itu ya. Rumah bahasa itu bukan ya? Bukan. Berbeda. Jadi kamu aktif di dua komunitas lah istilahnya. Rumah bahasa tuh program dari LPP NTB. Oh, gitu. Itu apa membekali. Ya. Jadi rumah bahasa itu adalah program LPP NTB untuk membekali calon pelajar Indonesia khususnya NTB untuk belajar bahasa Inggris. Outputnya nanti mereka bakal bisa ikut kan di beasiswa NTB itu sih Kak. Sampai sekarang masih aktif di rumah bahasa? Udah enggak. Karena kan rumah bahasa ada masanya sendiri kan. Kapan pendaftaran, kapan belajarnya. Oh, ada periodenya ada, gitu ya, periodikal. Berapa tahun tuh biasanya kalau kayak gitu? Kalau setiap tahun itu pasti ada. Kalau untuk berapa jumlah dibukanya setiap batch-nya itu bilang nggak tahu sih, tapi setiap tahun siapin aja gitu. Umum gitu ya? Umum. Sampai akhirnya kamu di beasiswa itu milih di Malaysia, di Universitas apa? Oke, waktu itu di beasiswa NTB kategori aktivis khusus Malaysia aja. Oh, ya, Malaysia aja. Jadi nggak ada pilihan. Oh gitu. Iya. Oke, S2 aja. S2 aja. Nggak ada dalam negeri gitu ya kalau untuk S2 di beasiswa NTB? Beasiswa NTB memfasilitasi untuk dalam negeri juga, tapi waktu itu Mila nggak tahu infonya, cuman tahu yang keluar negeri dan tujuan Malaysia. Dan untuk kategori beasiswa aktivis itu cuma di universitas itu atau ada universitas lain terus jurusan yang lain dan akhirnya kamu pilih ya udah yang linear aja PPKN juga ya? Oh, kalau soal baik. Kalau jurusan itu sendiri ditentuin sama LPP NTB kan, itu yang pertama. Gitu. Jadi ada jurusan-jurusan yang prioritas, tapi nggak dipaksa.
kita tetap bisa milih jurusan yang kita mau. Tuh. Dan untuk apakah beasiswa NTB itu jadi menyediakan ibaratnya jurusan-jurusannya itu apakah kita boleh linear atau enggak, itu boleh gitu. Jadi kalau misalnya jurusan kita PPKN di awal dan ngambil S2 jurusan yang lain itu nggak masalah. Maksudnya ya nggak masalah gitu. Itu sih Kak. Tapi kamu milih yang linear kan? PKN Iya. juga. Manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Nggak Oh, nggak linear. Tapi masih satu ini iya. kan satunya. Terus kenapa akhirnya kamu milih Malaysia? Sebelumnya misalnya kamu kan udah ada nih rencana S2 kan? Udah ada rencana S2. Iya, Kamu betul. pasti punya list-list, aduh mau ke kampus ini, terus jurusannya ini kayaknya menarik deh. Terus kenapa sampai akhirnya kamu milih manajemen pendidikan itu? Awalnya punya pilihan kampus yaitu UPI ya. UPI di Universitas Pendidikan Bandung ya? Indonesia. Iya, Bandung. Iya. Karena di sana untuk prodi PPKN itu akreditasinya A. Jadi kita milih ke sana kan. Tapi ketika Mila cek udah dibuka juga pendaftaran, tapi alhamdulillah itu bersamaan dengan beasiswa NTB. Gitu kan. Yang UPI milihnya mandiri, yang beasiswa NTB dibayarin sama pemerintah lah ya. Jelas lah ya dibayarin ya. Nah, akhirnya kita milih yang lebih ke yang beasiswa gitu. Mila milihnya seperti itu. Dan juga berkaitan sama kegiatan yang Mila lakuin. Jadi udah ada pilihan sebelumnya, jurusan maupun kampus. Tapi untuk apa tadi Kak? Untuk kampusnya, kenapa pilih di UPSI? Karena UPSI itu sendiri untuk di Malaysia sendiri itu merupakan universitas nomor 1 pendidikan. Oh, di Malaysia. Iya. Negeri ya apa swasta? Iya, negeri. Oh, negeri. Iya. Jadi kalau di Indonesia UPI ternyata Allah tinggal tambahin S aja UPSI gitu. Jadi kayak direncanain di sana apik gitu. Upsi. Impiannya kita bintang, Allah ngasihnya lebih dari bintang gitu kan. Iya. Melebihi ekspektasi Iya, kita kan. betul. Dikasih yang lebih jauh lebih baik dari yang kita bayangin. Iya, UPI ke UPSI, ya kan? Iya. Malah di luar negeri lagi. Iya. Itu kan kalau sekolah di luar negeri itu kan salah satu cita-cita aku yang belum kesampaian. Iya. Hampir kesampaian. Jadi dulu tuh aku pernah nge-apply Iya. di Belanda, di Oke. Leiden. Salah satu jurusan di situ udah dapat LOE gitu. Iya. Nah, udah dapat LOE tapi aku nggak daftar ulang, nggak registrasi lagi Kenapa? karena nggak ada uang. Oke, mandiri berarti. Iya, jadi aku daftarnya nge-apply-nya mandiri gitu kan. Kalau beasiswa NTB kan langsung kan. Jadi seleksi beasiswa langsung seleksi sama universitasnya ya. Iya kan? Iya betul. Jadi udah ada kampus kerjasama dengan Iya. beasiswa NTB. Nah, kalau aku tuh nge-apply aja gitu di kampusnya dulu. Nge-apply di kampusnya dulu, terus pas udah keterima, udah dapet LOE, deadline beasiswanya udah kelar juga. Akhirnya aduh ya udah deh, goodbye Holland gitu. Rezeki aja di Iya, goodbye gitu kan. Nah, idealnya menurut kamu gimana sih? Apakah emang let's say beasiswa NTB dia kasih satu jalur lah istilahnya, jalur ideal yang lebih baik, atau yang baiknya kita pilih ketika kita ingin dapat beasiswa tuh apa dulu sih yang harus dilakuin? Terkait dengan LOE tadi ya Kak. Oke. Sebenarnya beasiswa NTB juga sama kayak LPDP gitu, secara tahapannya gitu kan. Tapi memang lebih dimudahkan. Karena apa? Karena di awal tuh kita udah memiliki jaminan bahwasanya kita bisa masuk kampus itu, karena kampus itu udah diajak kerjasama oleh si beasiswa NTB ini. Itu satu. Yang kedua itu terkait dengan mana nih, apakah kita bisa lebih dulu dapat LOE atau beasiswanya dulu. Yang pertama di beasiswa NTB ya, karena saya awardnya beasiswa NTB, jadi lebih ke pengalaman di beasiswa NTB aja, bukan LPDP gitu. Oke. Langsung pakai duit papa. Oke, jadi kalau beasiswa NTB itu yang pertama kan dia seleksi administrasi kan Kak. Oke. Yang kedua itu kalau udah tahap 1 lolos, tahap 2 wawancara. Ya kan? Tahap ketiga verifikasi data oleh biro sekret di pemerintahan gitu. Kemudian tahap yang keempat barulah persiapan. Nah, di persiapan inilah artinya di persiapan ini kita sedang diuruskan LOE di kampus yang kita pilih. Jadi kalau bisa disimpulin, kita dapat beasiswa dulu baru dapat LOE gitu.
Oh, Iya. tapi LOE-nya diurus sama si yang beasiswa Beasiswa NTB-nya itu. NTB-nya yang langsung komunikasi dengan kampus. Bersyukurnya itu, alhamdulillah. Lebih gampang gitu Iya. ya istilahnya. Jadi kayak kita nggak perlu nyari kampus lagi, nggak perlu ngirim berkas-berkas lagi. Kayak LPDP misalnya atau beasiswa apa gitu kan, bisa dia dikasih waktu tuh setahun untuk nyari kampus kan. Kalau dia iya. belum dapat LOE. Ya. Nah itu. Nah sekarang tuh aku mau nanya, pertimbangan kamu itu dulu apa? Sampai akhirnya kamu dulu kan maunya di Bandung. Iya. Terus sampai akhirnya pengen keluar negeri aja lah. Pasti kan ada pertimbangan dari diri kamu sendiri, terus dari orang tua juga yang kamu tadinya pengen kerja di Lombok tapi harus disuruh pulang ke Bima lagi. Pasti ada dong perdebatan atau pertimbangan dalam diri kamu yang akhirnya ya udahlah, oke, kita keluar negeri gitu. Atau emang kamunya biasa jauh kah atau gimana selama tinggal di sana? Oke, yang pertama tuh kembali ke impian sih Kak. Kembali ke impian karena Mila tuh anaknya setelah di awal S1 itu udah nulis tuh 100 impian yang bakal Mila capai ke depan seperti apa. Dan salah satu impiannya itu adalah kuliah ke luar negeri, kan Kak. Artinya ketika usaha niat kita atau impian kita ingin ke luar negeri, berarti usahanya itu mendekati hal itu gitu. Artinya di awal-awal kuliah, Mila mencari tuh program-program yang mengarah ke internasional gitu. Ternyata nggak dapet. Karena di akhir sesi perkuliahan dapat programnya, tapi karena waktu itu lagi skripsian, akhirnya akhirnya dibatalin, ditolak. Exchange ya itu? Iya, exchange gitu, kayak pertukaran pemuda belajar di luar gitu. Ternyata belum rezekinya di sana, fokus dulu ke kuliah. Dan di akhir yudisium udah wisuda, Mila dapat kesempatan untuk keluar di 3 negara gitu. Ada pertukaran pemuda di Malaysia, Thailand, dan Singapura Kak. Jadi di sana tuh kayak ngebuktiin ke dirinya Mila lewat jalan yang Allah pilih gitu. Selama kita mau bermimpi pasti ada jalan ternyata. Jadi di momen itu Mila jadi makin ibaratnya yakin gitu. Meskipun kita perempuan, selama impian kita itu baik dan juga bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain, ya kenapa nggak diperjuangin gitu. Karena orang yang perjuangin hal yang buruk aja kan dia perlu usaha, effort kan Kak. Apalagi kalau kita perjuangin ilmu, ya kan, belajar gitu, ya pasti dimudahin sama Allah gitu kan. Akhirnya itu, jadi karena udah diizinin untuk keluar dengan alasan waktu itu emang nggak untuk belajar ya Kak, tapi lebih ke study tour gitu, study tour gitu kan, ya lebih ke belajar tentang budaya di sana. Dan Mila ingat banget Kak, kenapa pilih Malaysia, itu kembali ke pertanyaan di awal, kenapa pilih Malaysia. Malaysia tuh sama sekali nggak masuk ke list impian untuk studi S2 Mila? Atau belajar, iya enggak. Tapi ketika udah nyampe Malaysia, itu ingat banget di Jumat sore lagi hujan, itu lagi syafaq, kan doa orang yang syafaq itu kan pasti terkabul kan. Di luar jendela bus ya, gitu iya galau gitu, lagi mandain masa depan gitu. Terus Mila mikir, ya Allah, tolong ya Allah izinin saya kuliah di sini. Padahal momen itu Mila sama sekali belum ada skor TOEFL, bahasa Inggris pun masih belajar, persiapan beasiswa sama sekali nggak ada. Tapi doa waktu itu, ya Allah pokoknya saya pengen kuliah di sini ya Allah, tolong izinin ya Allah. Di Malaysia itu pas di Malaysia? Iya, waktu di Malaysia, pulang dari Thailand ke Malaysia kan, pulang ke Indonesia kan waktu itu. Jadi selesai program itu kita pulang. Di momen-momen pulang itu Mila jadi berubah pikiran, ya Allah tolong dong saya pengen kuliah di sini. Akhirnya dikabulin Kak, ya Allah pokoknya. Berapa tahun kemudian tuh? Setahun, 2 tahun? Berapa ya? Mila lupa Kak jaraknya berapa, tapi dekat banget. Dekat apa jauh ya? Lupa pokoknya Mila pernah terbesit dalam hati, cuma dalam hati aja Kak. Ya kan? Dalam hati Mila doa, ya Allah pengen di Malaysia gitu, karena lihat bagaimana budayanya, bagaimana lingkungannya. Jadi terbesit ingin kuliah dan belajar menuntut ilmu di Malaysia, negeri jiran ya. Negeri jiran. Iya, itu sih. Dan untuk tantangan yang kalau perempuan, kok kamu nggak takut perempuan gitu? Prinsipnya Mila alhamdulillah tuh udah mandiri sejak dulu ya, karena Mila juga sosok yang tinggal sama nenek dan kakek. Jadinya ya untuk
lebih ke anak-anak manja dalam tanda kutip ya, anak-anak manja yang bergantung ke orang tua itu bukan Mila. Meskipun Mila memang tipikal orangnya mudah apa ya, dulu itu mudah sakitan gitu loh Kak. Oh Waktu iya, SMA, sama gitu aku juga. Iya. Tapi alhamdulillah ketika masa-masa perkuliahan S1 itu udah mulai berubah imunnya gitu. Imunnya udah mulai berubah, udah nggak sakit-sakitan lagi, udah lebih semangat untuk melakukan hal yang lebih produktif gitu. Dan ternyata setelah dilihat hasil penelitian, ternyata Kak, ketika kita melakukan kebiasaan yang baik, memperbanyak kegiatan yang baik, kebiasaan itu kita punya habits yang bagus, baik, ternyata itu meningkatkan imun kita gitu. Jadi Mila benar-benar bandingin bagaimana kondisi kesehatan Mila ketika SMA dan kuliah gitu. Alhamdulillah atas izin Allah tuh alhamdulillah sehat gitu kan. Kemudian juga kalau sakit ya nggak yang benar-benar sakit parah gitu, kadarullah ya. Gitu-gitu. Ya kalau mahasiswa yang kalau begadang kan pasti lah ya ada efeknya gitu, tapi nggak yang berat-berat banget gitu. Bisa ceritain nggak apa aja sih biasanya di fase itu, di sesi interview itu apa aja yang ditanyain tuh apa aja sih? Kasih bocoran dong ke kita gitu. Silakan. Udah Kak? Oke, baik. Terkait soal apa aja sih nanti yang ditanya ketika interview, setiap orang mungkin beda-beda ya, karena di interview itu apa yang ditanya itu yang pertama berdasarkan CV-nya kita, yang kedua motivation letter-nya kita, dan yang ketiga study plan-nya kita gitu. Jadi itu adalah beberapa administrasi yang kita kumpulin di awal, itu ditanya kembali ketika di interview kan. Sehingga di momen interview itu cukup menegangkan dikit karena kita ibaratnya kita udah siapin nih, tapi karena grogi dan lihat juri-juri yang bisa dibilang expert gitu ya di bidangnya masing-masing, jadi lebih ke tegang dikit ada gitu, tapi jangan terlalu ditunjukkan bahwa kita tuh tegang gitu, santai aja. Itu pertama. Terus yang kedua, ketika apa aja yang ditanya itu poinnya. Yang ditanya itu yang pertama, kalau Mila kemarin pengalamannya ditanya tentang pertama kenalin diri dulu secara umum gitu kan. Setelah itu yang paling penting di sini itu untuk kita perhatikan adalah kita akan ditanya tentang gimana kondisi atau budaya di lingkungan tempat kita berada dulunya. Contoh saya kan di Bima kan, besar di Bima, dan yang ditanya ya bagaimana kebudayaan ataupun karakter orang-orang di Bima gitu. Sehingga di sana sempat diangkat isu-isu yang terjadi di Bima dan apa solusi yang bisa saya berikan terkait dengan hal itu. Jadi kita juga meskipun kan ada kan orang-orang yang dalam tanda kutip lebih kenal budaya orang lain tapi budaya sendiri enggak, itu jangan. Jangan sampai seperti itu, karena ini kan beasiswa NTB, berarti kita harus benar-benar mendalami bagaimana NTB secara umum dan secara khusus gitu. Kemudian selain isu tentang wilayah atau masalah di wilayah di Bima, yang ditanyakan kemarin itu adalah terkait dengan kontribusi yang pernah dilakukan. Secara frontal ya saya sebut ya, beliau nggak langsung nanya apa kontribusi kamu, nggak, tapi bakal ditanyain apa yang pernah kamu lakukan gitu selama kemarin. Secara spesifik selama itu enggak Kak, selama selesai kuliah atau enggak, tapi lebih ke mereka bakal arahin kita ke supaya mengungkapkan bahwa kita pernah melakukan sesuatu. Lebih bermanfaat gitu ke orang lain itu ya. Penting banget. Poin pentingnya di situ. Iya. Dan semisal kan banyak juga nih yang punya pertanyaan ke Kak Ade. Sorry Kak Dea. Kak Ade itu kan salah kan, Ade dan dia kebalik. Oke, intermezzo ya. Kak Ade, Ade Anissa ya teman-teman. Ade Anissa pernah mungkin ada yang nanya, ada kelasnya nanya ke kakak. Saya nggak punya banyak prestasi, terus saya juga nggak berkontribusi dan tidak organisasi. Apakah punya peluang untuk bisa lolos beasiswanya? Nah, pas dan jawabannya itu adalah tentu, pasti bisa gitu, insya Allah gitu. Selama ketika kamu ingin benar-benar niat mau kuliah dengan jalur beasiswa, kamu harus menapaki jalan menuju orang-orang yang terpilih menjadi orang yang mendapat beasiswa gitu. Maksudnya apa? Maksudnya oke lah,
sekarang kita evaluasi diri, nggak punya prestasi, nggak punya kontribusi lebih, tapi di sisa waktu yang ada sebelum pendaftaran itu kamu bisa nyicil hal yang bisa kamu lakukan, minimal hal yang bermanfaat di masyarakat atau di keluarga kamu gitu. Itu nggak apa-apa, karena apa ya, interviewernya itu ketika menanyakan ke kita nggak butuh yang benar-benar yang lebay banget, yang kayak harus wow gitu, enggak. Tapi yang penting kita jujur, kita punya niat baik apa untuk masyarakat, untuk diri sendiri gitu kan. Itu jujur aja apa yang mau kita sampaikan. Jadi bagi yang nggak punya prestasi, jangan minder, tetap kejar prestasi itu dengan jalan kamu sendiri gitu. Maksudnya ya jangan gunain penggaris untuk mengukur kesuksesan itu, prestasi itu dengan penggaris orang lain, tapi penggaris diri kita gitu kan. Saya kemarin kayak apa ya, terus sekarang saya mau kayak gimana gitu. Itu aja prinsipnya, supaya tidak minder ketika ikut beasiswa. Karena jalur beasiswa itu jalur orang-orang yang dalam tanda kutip, karena kan dibayarin ya, jadi nggak mungkin orang ngasih beasiswa ke orang-orang yang biasa aja gitu. Artinya minimal ada hal yang pernah kita lakukan yang bermanfaat. Itu prinsipnya. Itu Kak. Terus tadi kan kamu bilang kalau seorang tuh nggak perlu, misalnya kita nggak punya prestasi, nilai akademisnya biasa aja lah gitu. Nah aku juga sering dengar kayak gitu, dia tuh kayak nggak pintar, biasa aja, terus di kampus juga aktivitasnya ya begitu aja, tapi kok bisa ya dapat beasiswa, tapi kok dia bisa lolos ya. Nah itu kan artinya ada kontribusi dari karakternya dia sendiri, dari mentalnya dia sendiri itu seperti apa. Nah kalau secara standarisasi beasiswa itu kan ada standar akademiknya itu, misalnya TOEFL-nya harus segini 600, terus atau IELTS-nya harus 8, atau IPK-nya harus segimana gitu. Kalau untuk masalah karakter dan mental itu kan nggak ada karakter meter gitu kan istilahnya, nggak ada mental meter gitu. Nah kalau menurut kamu karakter yang gimana gitu untuk menjadi seorang yang dibutuhkan seorang awardee untuk bisa lolos ke depannya? Apalagi ini kan pasti terlihat juga gitu kan pas wawancara, karena banyak juga cerita-cerita tuh yang dia pintar, dia berprestasi, tapi ketika wawancara interview dia gagal karena masalah karakter dan mental itu. Gimana menurut Mila kalau kayak gitu? Kalau sepengalaman ya Kak, mungkin ini juga orang teman-teman yang lain punya pendapatnya sendiri, tapi sepengetahuan Mila memang ketika kita di interview yang dilihat nggak cuma intelektual, tapi juga gimana emosionalnya kita, gimana kestabilan kita ketika menjawab, mereka kan bakal nilai itu. Tuh. Terus yang kedua lebih ke adab juga. Nah ini bagian dari visi dari STKIP Taman Siswa Bima ya, bagaimana menciptakan mahasiswa yang beradab. Dan itu benar-benar relevan sama apa yang nanti dibutuhin ketika di dunia kerja gitu. Karena banyak orang pintar tapi miskin adab gitu. Itu kan benar-benar poin yang sebenarnya itu klise banget, masalah yang udah lampau banget. Tapi tetap jadi masalah sekarang karena masih banyak sering disepelekan. Bahkan kemarin ketika daftar beasiswa itu secara intelektual bagus banget Kak. Apalagi untuk bahasa Inggris itu oke banget gitu. Bahkan dia jurusan bahasa Inggris gitu di sebuah universitas. Tapi ketika sesi akhir pengumumannya itu ternyata dia dinyatakan tidak lolos. Nah dari sana kan kita bisa menyimpulkan bahwasanya penerima beasiswa itu atau yang memilih si calon pelajar untuk menerima beasiswa itu nggak cuma nilai dari intelektual, gimana IPK kamu, gimana prestasi kamu, tapi juga bagaimana sikap kamu. Nah sikap di sini kan kalau dalam aspek afektif ya, kalau di pendidikan ya Kak, afektif itu kan ada yang bisa dilihat sama yang nggak bisa dilihat. Nah ketika diwawancara nanti, karena kita bahas interview ya Kak sekarang, itu bakal dilihat ketika kita menjawab pertanyaan dari jurinya. Apakah kita karena banyak prestasi nyebutin semuanya, atau ada hal yang kita prioritasin, itu juga harus dipertimbangin. Jadi semisal nanti kita lagi interview, kita punya banyak prestasi nih, tapi tolong angkat ya, jangan terlalu diangkat semua lah, hal-hal yang memang berkaitan sama jurusan atau berkaitan dengan masyarakat aja yang perlu banget diangkat atau di-up. Karena apa, itu juga bakal ngaruh ke bagaimana penilaian dari juri ketika lihat kita. Itu sih. Dan ya, aku pengen nanya lagi soal kembali lagi ke beasiswanya ya.
tadi kan kamu bilang tuh kalau beasiswa NTB ini tuh kita seleksi dulu, ketika kita udah lolos seleksi beasiswanya, terus LOE-nya diurusin sama LPP-nya beasiswanya. Ada nggak yang oke udah dapat LOE tapi dia cuma pengen beasiswanya aja gitu, atau nah itu dia ini nggak, nanti misalnya dia udah dapat LOE nih, pas interviewnya pernah nggak ada atas pengetahuan Mila, dari pengalaman teman-teman Mila mungkin, yang misalnya ditanyain tentang kenapa milih jurusan ini di luar negeri, kenapa nggak di Indonesia atau gimana? Coba cerita. Kalau dari pengalaman Mila ketika di interview nggak ditanyain soal itu, tapi pernah juga mencari tahu apa sih yang muncul ketika nanti ditanya ketika juri interviewernya itu menanyakan ke kita, itu memang ada gitu, pasti ditanyakan. Tapi mungkin di teman-teman yang lain ya pasti ya ada ya, tapi kalau di Mila itu nggak ditanyain karena waktu itu belum milih jurusan ya. Udah milih jurusan. Cuman kemarin itu Mila lebih banyak waktunya itu di karya, Kak. Karena Mila juga banyak tulis buku juga kan? Iya, alhamdulillah. Buku motivasi ya? Iya, alhamdulillah. Jadi itu tidak disengaja, qadarullah tuh Mila bawa kan karyanya Mila. Pure murni pengen bawa ya. Mungkin nanti mikirnya Mila, mungkin nanti ada teman yang mesen gitu kan. Terus ada jualan ya. Terus 2 Mila bawakan itu judul buku Mila yang Get Your Dreams with Allah. Itu buku kedua, qadarullah. Mila bawa tuh Kak di tas kan. Akhirnya beliau mention gitu. Oh enggak. Ya, beliau sempat nanya, "Ini kamu buat gerakan untuk pemuda. Kalau kita buat gerakan untuk pemuda, ngadain acara kan pasti harus ada uang kan?" Ya. Terus kamu dapat uang itu dari mana gitu? Ditanya kan. Oh iya, alhamdulillah saya nulis buku dan uang dari buku itu sedikit dialihkan ke sana juga gitu. Terus beliau nanya lagi, "Terus mana karyanya?" Jurinya 2 orang, bukunya yang saya bawa juga 2. Pas kan? ya? Iya. Langsung dibagiin apa? Disuruh bayar? Nah, ini cerita menarik nih Kak. Okay. Ini Bapak kan ini laki-laki sama perempuan kan jurinya gitu. Ingat banget waktu itu 2 orang, perempuan sama laki-laki, terus Mila kasih. Terus ini nggak apa-apa, niat dalam hati nggak apa-apa, ini buat beliau-beliau gitu kan. Tapi beliau bilang ini bayar ya, nggak boleh harus bayar gitu kan. Beliau ngasih uangnya gitu. Hanya beliau malah ditanya soal karya itu gitu. Jadi ditanya gimana isinya, kontennya itu yang lebih diperbanyak gitu. Oh, jadi mereka malah mendalami karya kamu itu, buku kamu itu. Jadi tapi pas di luar negeri nulis juga nggak? Luar negeri nulis juga, alhamdulillah. Itu untuk mengatasi stres di sana juga. Oh iya, menarik sih Kak, menarik. Itu kan jadi kayak apa ya, stress release gitu kan, sambil nulis sambil apa gitu. Kuliah di luar negeri stres nggak gitu kan? Gitu. Ada bukunya gitu juga nggak? Ada yang buku yang ngebahas kuliah di luar negeri gimana bla gitu, ada nggak? Oke. Alhamdulillah sejauh ini ketika menulis buku, karya-karya itu ditulis karena stres enggak ya Kak? Enggak. Alhamdulillah enggak. Tapi meringankan juga enggak juga, karena enggak ada beban gitu. Oh, gitu. Karena yang disuka hobi kan. Juga kan? Iya. Mungkin selama beberapa terakhir ini Mila kenapa mau nulis tuh harus ada why-nya. Kenapa? Ya lebih banyak Mila tuh nulis karena ada masalah atau isu yang Mila galaukan, meresahkan gitu. Galaukan? Iya. Meresahkan. Jadi kalau misal lihat di hal-hal kecil aja di pemuda, kok gini ya pemuda zaman sekarang gitu. Mila langsung inisiatif untuk membuat sebuah tulisan gitu. Jadi itulah awal mula kenapa munculnya karya. Lebih ke keresahan. Oke. Tulisan kayak gitu. Contohnya itu ya itu tadi Get Your Dreams with Allah itu tadi. Oh gitu. Kalau yang Be First. Oh, itu Kakak tahu ya? Tahu. Mungkin yang ini dulu kali ya, karena kita ngomongin pemuda kan tadi Kak. Jadi Get Your Dreams with Allah itu awal mulanya muncul buku itu kenapa? Karena kan Mila PPL waktu di Lombok itu di salah satu sekolah. Itu padahal di pusat kota. Tapi ketika ditanya mahasiswanya, mahasiswa lagi ke bawah kan. Siswanya ditanya, "Kamu impiannya apa?" Padahal itu udah usia 17 tahun ke atas. Ditanya apa? Nggak ada yang tahu sama sekali. Minimal dia pengen apa tuh dia nggak tahu Kak. Terus gimana tuh? Miris kan? Kayak, nggak ada tujuan hidup. Nggak ada gitu tujuan ya? nih. Terus dia sekolah jalanin apa yang dia alami itu buat apa gitu. Itu miris sih. Terus Mila mikir,
kalau kita nasehatin, ceramahin itu kan cara konvensional yang millennials mah masuk kuping kanan keluar kuping kiri, itu bukan mereka banget itu metodenya. Nah akhirnya Mila pengen munculin sebuah karya yang judulnya karya yang itu bisa kena ke mereka tapi dengan dibungkus dengan cara yang mereka banget. Akhirnya Mila buat judul yang lebih menarik, Get Your Dreams with Allah gitu kan. Terus kontennya Mila nggak pakai bahasa formal gitu, lebih kayak bahasa sehari-hari gitu supaya mereka bisa lebih paham. Itu sih Kak contohnya. Seru banget. Iya, berarti udah ada berapa buku tuh hasil karya keresahan kamu iya, selama ini? Kalau buku yang nulis sendiri itu cuman satu Kak. Yang Get Your Dreams itu? Iya, yang cuma satu. Yang lainnya itu lebih ke nulis antologi, nulis bareng teman-teman gitu. Itu sih Kak. Jadi belum banyak lah, masih sedikit. Tapi udah ada hasilnya. Alhamdulillah ya. Oke, kita balik lagi, kita bahas. Aku masih penasaran soal beasiswa. Aku pengen bahas beasiswa secara umum ya. Oke. Nah, kalau dari penglihatan aku atau dari hasil aku ngelihat teman-teman aku, circle aku itu dia membuat sebuah excuse gitu. Kayak dia tuh sebelum mulai aja, belum apply misalnya, belum bertanding lah, udah kayak aduh kayaknya aku nggak bisa deh gini, aduh ini kayaknya mahal deh misalnya. Itu tuh biasanya masuknya ke finansial. Ketika kita bahas finansial kan, ketika kita bahas beasiswa kan kita pasti pengen free finansial kan gitu. Nah tapi untuk mendapatkan beasiswa itu kita pasti secara administrasi ada namanya tes bahasa Inggris, TOEFL, IELTS, terus bikin motivation letter, rekomendasi. Atau ada juga teman aku yang sampai ngirim berkasnya itu ke salah satu kampus di Amerika. Itu habis sampai 1 jutaan lah. Jadi itu emang intinya tuh harus keluar duit dulu deh, baru kita bisa dapat free biaya pendidikan gratis gitu kan. Nah itu tuh selalu aja. Kalau menurut kamu nih, keterbatasan kayak begitu, bagaimana sih cara mengatasi keterbatasan yang selalu menghantui teman-teman kita mahasiswa yang udah mikir, udah overthinking gitu ya, kalau sekarang udah overthinking yang aduh kayaknya les bahasa Inggris tuh mahal deh, atau kayak IELTS aja tuh preparationnya bisa sampai 2-3 jutaan untuk 2 minggu, untuk tesnya aja 4 juta. Kayak udah ada pikiran aduh mahal deh, kayak enggak deh gitu. Nah kalau Mila sendiri motivasinya teman-teman yang nonton mungkin gimana untuk menghilangkan excuse dalam dirinya atau insecurity dalam dirinya gitu. Oke, tadi Mila dapat poinnya banget tuh yang ketika kakak bilang bahwasanya mereka ada yang jalur mandiri tapi juga masih mengeluh dengan syarat-syarat ketika ingin di yang beasiswa, makanya mereka milih yang mandiri kan. Iya, itu jadi juga ada. lebih kayak mereka ke pressure sama biaya administrasi sebelum dia apply gitu. Harus ada administrasi tes ini, tes itu. Itu kan keluar duit dulu kan. Gimana kan? Terkait keterbatasan ya. Jadi kita manusia pasti punya keterbatasan gitu. Baik itu dari finansial ataupun dari kemampuan personal gitu kan, tentu ada. Nah, gimana caranya? Yang pertama yang perlu di-highlight di sini adalah setiap perjuangan itu harus ada pengorbanan kan? Iya. Pasti. Itu yang harus di-highlight banget. Pengorbanan itu mungkin ada orang yang berkorban dengan uang. Dan mungkin ada juga orang yang berkorban dengan waktu. Kita nggak pernah tahu apa di balik layarnya orang-orang kan, Kak. Tapi yang tadi kakak angkat itu orang-orang yang terlihat pengorbanannya itu dari segi keuangan. Gimana dia harus bayar tes TOEFL, tes IELTS yang belum tentu skornya udah mencapai target gitu kan. Nah, kalau soal itu kembali lagi ke niat awal gitu. Prinsipnya gini Kak, ketika kita udah berniat mau maju, kita akan membuat 1000 alasan untuk maju. Tapi ketika kita berniat tidak ingin maju atau setengah-setengah niatnya, pasti kita selalu cari alasan untuk tidak maju gitu. Selalu punya excuse untuk nggak bisa. Itu sih. Jadi di sana yang perlu dilakukan itu adalah kalau ada hal-hal yang seperti itu, coba
keluar dari zona yang sekarang kamu ada, cari orang-orang yang lebih banyak berkorban dari kamu, orang yang punya pemikiran yang lebih luas, karena semakin kita dekat dengan orang-orang yang hebat dalam tanda kutip, punya kegagalan yang sudah banyak, itu kita jadi lebih bercermin, oh ada loh yang lebih berat dari saya. Jadi jangan merasa kita yang telah banyak berkorban, tapi ada loh orang yang lebih berkorban dari kita gitu. Itu yang satu, ya, cari lingkungan atau pertemanan yang yang positif, yang bisa mendukung kita untuk bisa mau berjuang lagi meskipun banyak pengorbanannya. Yang kedua itu adalah ketika kita merasa diri kita terbatas dari segi finansial, kita perlu juga untuk tahu konsekuensi ketika kita ingin daftar kan Kak. Jadi di awal-awal beasiswa tuh emang banyak uang yang kita keluarin, kayak ada yang pergi keluar kota untuk tes IELTS, bayar tiket pesawat kan ada kan orang-orang yang seperti itu gitu. Nggak apa-apa, itu menurut Mila mah itu salah satu bentuk pengorbanan kita. Jadi itu tadi, selama kita udah mau akan suatu hal, pengorbanannya memang harus ada gitu. Nggak ada sesuatu yang terbaik yang dicapai dengan cara yang biasa aja gitu. Oke, mungkin kita nggak berkorban dari waktu, tapi bisa di finansial kan, selagi ada. Tapi prinsipnya kalau nggak ada ya Kak, atau gimana? Misalnya cashnya kalau nggak ada. Kenapa? Cashnya kalau nggak ada. Iya, kalau benar-benar udah, jadi kasusnya tuh dia udah ngerasa nggak mampu dulu gitu sebelum dia mencoba itu, atau dia berusaha akan itu kan. Banyak gitu kasus case-case atau teman-teman tuh yang pengalamannya tuh kayak begitu gitu. Kalau saran Mila sih, dalami dulu apa yang aspek yang kurang dari diri kita, supaya sebelum tes kan kita bisa lebih mempersiapkan diri. Misal IELTS kan, IELTS kan banyak banget kan biaya yang perlu dikeluarin. Kalau kita gunain tes IELTS yang benar-benar formal, itu artinya itu tes IELTS yang apa ya, ibaratnya yang apa sih Kak istilahnya kalau kita tes IELTS tuh? Oke, kita tes IELTS dan itu hasil akhirnya benar-benar, ini bukan tes prediction IELTS. Oh iya, tes officialnya. Iya, officialnya gitu. Jadi udah tahu nih biayanya mahal. Ya berarti kan harus belajar, ya kan? Dan belajar itu butuh uang. Belajar butuh uang. Kalau saya enggak sih, belajar butuh kemauan. Oke, kemauan kan. Iya. Kalau kita bahas IELTS itu kan mahal banget ya, untuk preparationnya aja. Nah, aku tuh punya cerita gitu. Aku pernah baca cerita untuk kasus yang kayak gini, yang dia punya semua keterbatasan itu, dia nggak punya uang, dia nggak punya, dia cuma punya kemauan lah, kayak kata Mila tadi. Nah, dia itu emang pengen kuliah di luar negeri. Tapi dia nggak bisa bahasa Inggris. Dia nggak bisa bahasa Inggris, dia nggak punya biaya untuk itu, untuk preparation, untuk dia pokoknya menabung cuma buat tes IELTS aja. Jadi dia itu tes IELTS cuma sekali, itu hasilnya langsung 7,5. Nah, selama dia sebelum tes IELTS itu dia belajar sendiri, otodidak. Karena itu ada kebawaan kan. Dia otodidak, jadi dia abis kelas, abis kuliah di kamarnya tuh udah dia tempelin vocab, terus kayak rumus-rumus bahasa Inggris. Jadi hampir setiap hari selesai dia kuliah, dia itu selalu belajar sendiri dari YouTube. Dia belajar listening IELTS, terus dia belajar juga speakingnya bagaimana aja, terus dia juga belajar writingnya, nulis grammar yang bagus tuh kayak gimana, sampai kalau bisa dibilang tuh kamarnya tuh udah jadi kayak museum rumus-rumus bahasa Inggris lah kalau bisa dibilang. English area ya? Iya, English area gitu lah. Nah, balik lagi kayak kata Mila tadi, kalau kita udah ada kemauan, segala keterbatasan itu tuh sudah hilang gitu. Iya. Dia kita pakai keterbatasan, ketika kita pakai memanfaatkan keterbatasan yang kita punya, itu bisa membuat kita jauh lebih kreatif lagi, dia lebih inovatif lagi juga kan. Itu poin yang menarik juga untuk teman-teman bisa menginspirasi teman-teman sih artinya. Saya belajar dari yang kakak tadi sampaikan. Keterbatasan itu jangan jadiin alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi kita akan berpikir gimana ya caranya supaya bisa gitu. Iya, itu kan gitu. Pasti ada kita otak kreatif kita itu kan pasti diasah terus ya. Misalnya kita let's say nggak ada kamera nih, pakai apa ya misalnya,
bisanya pakai apa, misalnya pakai ini doang nih, bisa pakai kamera HP doang, ya udah pakai kamera HP aja, atau misalnya nggak ada mikrofon, ya udah pakai handphone aja. Jadi semua keterbatasan itu selama masih bisa diatasi, selama masih bisa dilakuin, itu nggak ada masalah kalau kata, selama masih ada kemauan dan niat. Jadi aku yang ada teguh gitu. Ini kali ya, banyak jalan menuju Roma. Ya. Gitu banget, ya ampun. Oke, aduh, aku tuh masih banyak banget yang mau aku tanyain ke Mila. Tapi terakhir deh, Mila kasih dong aku, karena aku juga kan pengen nih. Oke, sorry. Karena aku juga kan pengen nih gitu ke luar negeri someday gitu ya. Bisa nggak kasih tips and trick ya buat kita, buat teman-teman juga, buat aku juga, buat semuanya, apa yang perlu banget kita siapin ketika kita mencari beasiswa atau mencari, jadi apa ya istilahnya tuh ya, pemburu beasiswa. Pemburu beasiswa, hal pertama yang kita siapkan tuh apa dulu selain mental? Mental itu kan pasti penting banget kan. Oke. Makasih kakak udah nanya. Ini pertanyaannya cukup menantang ya, karena Mila sendiri pun bukan anak-anak beasiswa yang hunter banget, yang pemburu banget gitu, bukan. Karena baru ngikut seleksi beasiswa tuh baru 1 gitu kan. Pengalaman aja. Tapi sepengetahuan ketika kita ingin daftar beasiswa itu, kembali ke prinsip awal, yang menerima beasiswa itu adalah bukan orang yang biasa. Itu prinsipnya. Ketika itu udah jadi highlightnya, udah jadi dalam tanda kutip ya, udah jadi tanda kutip ya, bukan orang yang biasa, berarti kita harus melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas di luar dari orang pada umumnya. Nah, jadi mungkin yang nonton ini ada teman-teman yang masih semester berapa? 2 atau 3, iya, atau masih semester 1. Iya, itu mulai untuk memiliki impian mau kuliah dengan jalur beasiswa atau kuliah ke luar negeri seperti kakak tadi bilang, dan mulai rancang agenda-agenda apa nih yang bisa saya ikutin gitu. Biasanya agenda-agenda tersebut yang sering banget jadi nilai plusnya itu adalah kegiatan-kegiatan yang dalam hal menulis, seperti lomba-lomba menulis yang regional, kemudian provinsi, internasional, bahkan itu ikutin aja. Walaupun kita nggak menang, ikutin aja, karena kita baru bisa mengukur diri kita tuh nggak cuman ketika kita dalam kelas, tapi ketika kita ikut lomba, itu bisa jadi ajang kita mengukur diri. Kalau saya menang, berarti kemampuan saya masih belum baik atau perlu diperbaiki. Kalau saya menang, oke, berarti ada nih prestasi yang harus saya capai lagi, karena saya udah membuktikan saya bisa. Gitu. Jadi harus jadi ajang evaluasi. Jadi banyak-banyak ikutin agenda-agenda yang di luar dari kebiasaan teman-temanmu di kelas gitu. Kalau misalnya temanmu di kelas datang ke kampus cuman dengerin dosen ngomong, selesai keluar udah, jangan. Kamu harus punya prinsip untuk ngelakuin hal-hal yang unik dan bermanfaat tentunya ya. Unik tapi nggak bermanfaat ya percuma gitu kan. Gitu. Terus yang kedua yang perlu dipersiapin adalah dari segi organisasi, itu penting. Kenapa? Karena penerima beasiswa itu yang dinilai nggak cuman yang akademiknya bagus, tapi juga aktif nggak di organisasi, karena itu jadi poin plusnya. Berikutnya adalah bahasa sih. Itu udah wajib banget sih, apalagi kalau keluar. Jujur, Mila sendiri belajar bahasa ketika nargetin mau kuliah keluar tuh dari pertama masuk kuliah sampai di titik-titik terakhir menjelang S2 tuh masih belajar bahasa. Saking belajar bahasa tuh bukan hal yang simsalabim jadi, enggak, tapi harus berproses gitu. Kebiasaan juga biasa. Iya, kebiasaan. Jadi kalau teman-teman merasa kurang finansial untuk ikut les dan sebagainya, otodidak seperti temannya kakak tadi, Kak Ade tadi bilang ada temannya beliau nggak bisa ikut kursus, tapi menempelkan vocab untuk dia bisa ingat, ada kemauan. Ya itu kenapa nggak kita contoh kan? Ya itu beberapa poinnya. Terus yang berikutnya, hal yang perlu dilakukan ketika ingin ikut beasiswa itu adalah ini sih, persiapin untuk
mental tadi udah disampaikan ya, tapi yang perlu dipersiapin benar-benar itu mental sih. Berarti adanya mental fighter dan keluar dari zona nyaman itu jadi satu hal yang penting banget untuk seorang awardee beasiswa gitu ya. Menurut Mila kayak gitu. Iya betul Kak. Jadi kalau gagal ya coba lagi gitu. Dan yang terpenting itu Kak, teman-teman yang udah lulus nih, semisal mau ikut beasiswa S2, syaratnya ya harus lulus S1 dulu kan? Ya iyalah. Dan juga untuk ijazah sama transkrip nilainya itu harus diterjemahin dulu, keterjemah bersumpah gitu kan? Oh iya kan? Oh biasanya tuh ada yang langsung udah ke translate bahasa Inggris gitu? Ada, tapi ada juga univ yang tidak kan? Jadi harus ngeluarin biaya untuk menerjemahkan transkrip nilai dan ijazah ke tempat penerjemah yang bersumpah. Itu wajib banget. Sama untuk beasiswa NTB sekarang tuh CV-nya, kemudian study plan-nya, motivation letter-nya, esainya, tolong dibuat dari sekarang gitu. Iya. Kenapa? Karena kalau kita mendadak itu proses merevisi lagi tuh lumayan struggle ya, harus ada perjuangannya. Deadline-nya juga pasti ada. Betul. Untuk bikin-bikin kayak gitu. Dan menggunakan bahasa Inggris. Iya, of course. Nah, jadi jangan takutlah, dicoba aja dulu. Kalau gagal, prinsipnya gagal itu bukan ketika mencoba lalu gagal. Itu bukan kegagalan menurut Mila, tapi gagal itu adalah ketika kita tidak mau mencoba. Berhenti. Iya, itu ya prinsipnya. Ketika udah nggak ada mental fighter dalam diri kita, udah goodbye. Iya. Okay. Jangan takut gagal ya Kak. Jangan takut gagal. Mila next goalnya apa, mau S3 lagi? S3, Masya Allah ya, itu impian yang sangat-sangat begitu. Kakak juga kan pasti mau S3 kan? Aku pengen kaya dulu sih. Pengen kaya dulu. Oke. Alhamdulillah sekarang goalsnya itu lagi pengen untuk bahagian orang tua ya. Masya Allah. Iya. Terus ingin melakukan impian-impian yang belum tercapai sih Kak. Intinya bermanfaat bagi orang lain Betul. juga. Oke, makasih banget Mila sudah menyempatkan hadir di sini. Harusnya aku banyak banget yang masih mau aku tanyain sama Mila, yang makasih pengen ya, aku ngobrolin sama Mila, tapi kayaknya waktu juga memisahkan kita, Nanti sering-sering ya kesini. Iya. Makasih Mila, buat Makasih teman-teman juga, juga yang udah Kak nonton, Adi. makasih. Thank you. Jangan lupa like and subscribe. Goodbye. Love. Podcast STKIP Taman Siswa Bima, yuk gali informasi lebih dalam.